segala sesuatu itu harus dimulai dari mindset, mulai dari cara berpikir. Kalau ada dua orang Jepang itu menyadari ada dua cara belajar, ada dua pengetahuan yang harus didapat oleh seorang anak manusia. Yang pertama adalah explicit knowledge yang kita belajar di mana dari PAUD sampai universitas sampai kerja di kantor di mana-mana, itu explicit knowledge yang kita bisa belajar secara pengetahuan. Tapi orang Jepang juga sangat mengakui salah satu pembelajaran yang sangat penting adalah tacit knowledge. Jadi belajar dari pengalaman hidup dia kan. Pengalaman hidup dia. Saya kalau sudah memilih menjadi penulis, bagaimana saya bisa melakukan apa yang saya tulis? Itu yang celaka biasanya. Jadi orang mungkin harus menulis dan orang lain membaca, tapi ada orang yang menulis untuk dirinya membaca, untuk dia bisa membaca dan dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, tacit knowledge ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pegangan kita. Contoh saja Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu motornya rusak, lalu bawa ke bengkel. Menurut teori mesin teknis, kalau keran airnya tidak masuk ke karburator, businya tidak bekerja, maka dia tidak bunyi. Itu teori dan panjang sekali itu. Teori yang belajar STS. Tapi seorang dengan tacit knowledge, orang yang kerja di bengkel itu selalu dengan tacit knowledge, dia hanya suruh kakak itu kasih bunyi. Kakak start, kasih bunyi, dia suka. Oh, ini sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini begitu. Jadi dia tahu, itu tacit knowledge. Jadi sesuai hari-hari dia bertemu dengan mesin, hari dia bunyi, kakak start kasih bunyi saja soal rusaknya di sini. Atau kalau saya ke laut, kalau saya pulang kampung tuh selalu pergi cari ikan. Nah, orang pintar, orang-orang yang sekolah itu kadang-kadang melihat orang di kampung itu tidak mengerti sesuatu karena dia bisa sekolahnya perikanan. Nah, kita ke laut, orang yang hari-hari bergelut dengan laut, dia tahu arus air dari timur ke barat, perputaran arus sekian, jam sekian, air surut, air naik, berarti ikannya berkumpul di titik ini. Itu dia tahu. Orang di kampung sebagai nelayan itu dia tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, dia bilang laut ini luas, ikan pasti ada di mana-mana. Kalau sampai malam lagi juga tidak akan dapat ikan. Betul ya? Jadi tacit knowledge itu pengalaman yang sangat dihargai oleh orang-orang di Jepang. Sehingga bagaimana kita menghargai pengalaman kita dan pengalaman orang lain untuk bisa menjadi satu pengetahuan. Jadi jangan pernah menganggap seorang itu dalam tanda petik bodoh. Apalagi guru kita gitu. Dia dengan pengalamannya, dengan caranya, apalagi teman kita sendiri yang muda-muda begini ketasan begini. Jangan kemudian kita itu kamu tidak punya pengalaman, bla bla bla. Jangan pernah menganggap remeh siapapun, apalagi dia anak muda. 10 tahun ke depan siapa tahu dia jadi anggota DPRD provinsi begitu. Kita tidak tahu nasibnya dia gitu ya. Jadi itu tacit knowledge, pengalaman dia menulis, pengalaman. Siapa tahu nanti jadi artis dan jadi penulis hebat di Indonesia kan, luar biasa. Kira-kira dasar juga saya sepakat Kak Robi, dasar menulis ya harus dari sesuatu yang menggugah kita. Saya selalu mulai dari kegelisahan. Apa sih saya gelisahkan tentang hidup kah, tentang masa depan kah, tentang cinta kah, tentang bahasa daerah kah, tentang musik kah? Kegelisahan itu yang kemudian saya nulis dengan rasa bahagia. Saya tulis dengan bahagia, kemudian kebahagiaan itu saya mencoba untuk berikan kepada orang lain. Karena memberi dengan bahagia, orang pasti akan menerima dengan bahagia. Maka buku terakhir saya, kelima, itu saya tulis judulnya Saya Harus Bahagia. Karena hanya orang bahagia yang bisa membuat orang lain bahagia. Masa orang yang marah-marah datang bikin bahagia orang lain? Tidak. Gitu ya, itu dasar. Jadi mulai dari itu. Kemudian ya tematik saya setuju soal musik. Saya pada tadi sudut pandang. Jadi framing sudut pandang kita, apa yang kita didik, terus untuk apa kita menulis itu. Lalu nulis itu harus berpikir dampak. Dampak bukan nanti kita terkenal. Saya penulis saya itu bukan tujuan kita menulis. Dampak kita menulis adalah orang terinspirasi.
Orang mendapat pengetahuan, pembelajaran dari apa yang kita tulis, lalu dia tergerak hatinya untuk bisa melakukan sesuatu. Kita nulis tentang kepedulian, saling peduli, saling cinta. Terus dibaca sama orang lain. Lalu dia melakukan ajaran itu kepada anak-anak, kepada masyarakat. Maka seorang yang menulis berkahnya tidak selesai sampai dia hidup saja, sampai dia mati pun dia akan terbayang terus ketika terus dengan pesan-pesan.